Jadi teman-teman pemilih, teknis penyelenggara pemilu ini terlibat langsung ya dalam proses penyelenggara pemilu. Sedikit flashback nih Pak ya, untuk penyelenggara pemilu. Anak-anak muda kan tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara yang baik di kalangan legislatif, di DPRD kabupaten kota, provinsi, bahkan DPR RI, bahkan DPD RI, itu banyak yang sekarang anak muda kan isinya, gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk ke episode ke-11 podcast KPU Kota Prabu Muli bicara soal pemilu dan demokrasi. Sudah hadir bersama kita hari ini Pak Marjuansyah dari Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Selamat pagi Bapak. pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Pak, Alhamdulillah. Jadi teman-teman pemilih, teknis penyelenggara pemilu ini terlibat langsung ya dalam proses penyelenggara pemilu. Sedikit flashback nih Pak ya, untuk penyelenggara pemilu khususnya di lingkungan KPU Kota Prabu Muli. Apa sih Pak evaluasi secara umum terkait pemilu kemarin, khususnya di Prabu Muli Pak? Ya, jadi penyelenggaraan pemilu serentak termasuk pilkada ya pada tahun 2024 yang lalu di wilayah KPU Kota Prabu Muli, alhamdulillah secara umum semuanya terselenggara dengan baik dan lancar. Salah satu indikatornya adalah di KPU Kota Prabu Muli tidak terdapat satupun sengketa perselisihan hasil ya pemilihan umum atau PHPU. Artinya itu jadi salah satu indikator penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian indikator lainnya apa? Indikator lainnya adalah tingkat partisipasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 yang lalu, khususnya untuk KPU Kota Prabu Muli juga termasuk atau tergolong cukup tinggi ya dibanding di wilayah kabupaten kota lainnya gitu. Termasuk juga tidak ada konflik-konflik lainnya gitu yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kemarin. Nah, secara umum kan tetapi kan bukan berarti kemudian semua proses penyelenggaraan itu sudah 100% sempurna, enggak. Tentu perlu ada evaluasi ya, dalam proses pemilu dan pilkada kemarin, sehingga ini hasil evaluasinya menjadi bahan kita untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan, sehingga bisa menjadi lebih baik. Menurut kami setidaknya ada 3 hal yang perlu dievaluasi secara umum gitu ya, dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang pertama Pak, yang pertama terkait penyelenggara pemilunya itu sendiri. SDM-nya Pak? Ya, SDM-nya. Mulai dari tingkat KPU kabupaten kota, karena skupnya kita kan KPU kabupaten kota ya. Betul. Kemudian sampai nanti tingkat PPK, PPS, dan yang paling terbawah, paling teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS nanti KPPS. SDM ini menjadi penting, menjadi evaluasi penting karena SDM yang baik, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, pemahaman yang yang sama begitu ya, yang baik sesuai dengan aturan undang-undang dan PKPU yang berlaku, artinya tidak boleh ada pemahaman yang berbeda antar penyelenggara pemilu, baik itu di KPU maupun di Badan ad hoc. Apabila pemahamannya sama, insya Allah pengimplementasian penyelenggaraan pemilu itu juga nanti akan hasilnya juga sama. Begitu kan. Makanya evaluasi penting bagaimana penyelenggara pemilu SDM-nya itu juga harus benar-benar siap gitu. Untuk itu pelatihan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu itu menjadi penting sampai ke tingkat KPPS gitu. Nah, di mana kemarin di penyelenggara pemilu dan pilkada kemarin seringkali bimbingan teknis yang diberikan kepada Badan ad hoc khususnya PPK, PPS hingga KPPS itu kami rasa belum begitu optimal.
tidak cukup diberikan pelatihan atau bimbingan teknis 1-2 kali saja. Perlu ada kontinuitas pemberian pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap penyelenggara pemilu sampai di tingkat KPPS. Kemudian evaluasi yang kedua apa? Terkait kepastian hukum penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu sendiri. Mulai dari apa? Mulai dari undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkadanya. Kemudian termasuk juga aturan yang diatur dalam PKPU, peraturan KPU, hingga juklak-juknisnya, di mana kepastian hukum ini menjadi penting, aturan hukumnya menjadi penting ketika satu produk hukum pemilu, undang-undang PKPU-nya sudah terbit, itu proses pemberian pemahamannya, sosialisasinya, sampai implementasinya itu harusnya cukup waktu begitu. Nah, yang menjadi evaluasi adalah ketika penyelenggaraan pemilu maupun pilkada kemarin, seringkali PKPU itu terbit sangat mepet dengan tahapan yang sedang berjalan begitu ya. Artinya ketika satu tahapan tertentu berjalan, PKPU-nya baru terbit, sehingga ketika waktu terbitnya PKPU itu sangat mepet atau sangat berdekatan sekali dengan tahapan berjalan, masa untuk sosialisasi, masa untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap aturan itu cukup singkat, sehingga tidak maksimal pelaksanaannya. Contohnya apa? Contohnya ketika tahapan pilkada ya, kemarin terbitnya PKPU atau juklak-juknis tentang rekrutmen atau pendaftaran pasangan calon perseorangan. Itu baru turun, baru terbit, itu ketika tahapannya sudah berjalan. Sehingga waktu itu kita hanya memiliki waktu tidak atau kurang dari 1 minggu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholder, bahkan bakal pasangan calon gitu ya, yang kemungkinan akan mendaftarkan diri menjadi pasangan calon perseorangan. Sehingga apa yang terjadi, karena waktunya sangat mepet, aturannya baru terbit di waktu tahapan berjalan, masa untuk mereka mempersiapkan diri sangat singkat begitu. Nah, itu salah satu contoh. Artinya kepastian aturan hukum atau kepastian hukum itu menjadi penting. Kami berharap di penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depan, kepastian hukum, aturan undang-undang PKPU, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depan itu bisa terbit jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya penyelenggara pemilu maupun masyarakat, peserta pemilu maupun stakeholder yang lainnya memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri bagaimana melaksanakan pemilu, pilkada dengan segala tahapannya itu dengan cara maksimal, optimal begitu. Kemudian evaluasi yang ketiga bagi saya menjadi penting itu terkait pemilih itu sendiri, itu data pemilihnya begitu ya. Di mana seperti saat ini gitu ya, di luar tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, KPU secara umum se-Indonesia, se-nasional itu masih melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, PDPB begitu ya. Nah, ini menjadi hal yang bagus saya pikir ya. Tapi apakah kemudian atau bagaimana hasil pemutahiran data ini, PDPB ini bisa digunakan untuk kemudian untuk penyelenggaraan pemilu pilkada ke depan. Nah, sedangkan yang kita ketahui adalah setiap kali penyelenggaraan pemilu pilkada yang digunakan itu terkadang kan bukan hasil pemutahiran data pemilihnya, PDPB-nya, tapi data DP4 dari Kemendagri gitu. Nah, artinya ke depan ini harus dipikirkan, harus dievaluasi bagaimana pemutahiran data pemilih, penyusun data pemilih itu benar-benar bisa dimutakhirkan, bisa lebih berkualitas begitu ya. Karena data pemilih ini akan menentukan banyak hal. Kalau data pemilihnya sudah berkualitas, sudah bagus, ini berkaitan juga dengan logistik pemilihnya, berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilihnya, berkaitan dengan banyak hal lah begitu ya. Gitu. Cara umum gitu. Jadi ada 3 ya Pak ya,
Ini Iya. evaluasi secara umum untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin. Kalau data pemilih ini berarti masih berurusan sama di Dukcapil ya Pak? Iya, jadi kan di setiap kali penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, sumber data primer yang digunakan ketika mau penyusunan DPT ya, daftar pemilih tetap, itu kan sumber utamanya itu kan dari DP4 ya, yang kemudian nanti diolah oleh KPU, dilakukan proses coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Setelah coklit, kemudian nanti tidak langsung jadi DPT kan, Iya. tapi jadi daftar pemilih sementara dulu, DPS. Kemudian nanti ada dimutakhirkan lagi ya, jadi sampai akhirnya nanti menjadi DPT gitu. Kalau dari DP4 ini ada nggak sih Pak kemungkinan nih Pak, KPU ini diberikan tanggung jawab penuh nih Pak untuk mengurusin data pemilih ini, data pemilih untuk pemilihan umum maupun pilkada, yang seluruhnya itu tanggung jawab penuh KPU, nggak lagi di Dukcapil gitu. Ya, saya pikir kan begini, data kependudukan kita secara nasional tetap yang memiliki adalah kan negara ya, melalui Kemendagri atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mereka yang memiliki data pemilih, data penduduknya begitu ya. Nah, KPU punya kewenangan apa? Punya kewenangan untuk mengelola data penduduk tersebut untuk kemudian menjadi daftar pemilih tetap dalam setiap pemilu atau pilkada. Karena tidak semua data penduduk itu punya hak atau memenuhi syarat menjadi daftar pemilih. Misalnya usianya belum 17 tahun gitu ya. Kalau seandainya data penduduknya 2 juta ya mungkin kan tidak semuanya memenuhi syarat menjadi pemilih kan. Mungkin yang memenuhi syarat hanya 1, sekian juta gitu. Ya artinya untuk pengelolaan data penduduknya itu kita harusnya memiliki kewenangan gitu ya. Dan itu tidak harus dilakukan prosesnya ketika mau memasuki tahapan pemilu atau pilkada. Artinya seperti saat ini ketika dilakukan proses PDPB, harusnya PDPB itu kan sumbernya kan dari DP4 juga kan. Nah, tapi kemudian ketika memasuki tahapan pemilu, ya alangkah lebih baiknya harusnya kan tidak lagi ngambil DP4 yang terbaru gitu ya, tapi tetap menggunakan data hasil pemutihan data pemilih yang sekarang prosesnya terus berjalan setiap 3 bulanan ya, 3 bulan sekali. Jadi kemungkinan bisa ya Pak, ini KPU ini punya tanggung jawab penuh untuk mulai dari pemutahiran data sampai penetapan data pemilih untuk jadi data pemilih tetap. Iya, memang itu kan jadi salah satu tanggung jawab KPU kan. Gitu. Tapi kalau kemungkinan dikasihnya tuh nggak last minute gitu deh Pak, nggak mau tahapan pemilu, atau bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya udah diserahkan nih Pak tanggung jawab itu. Ya bisa saja, seperti hari ini kan sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, PDPB ya. Tapi mungkin maksudnya kan proses tahapan pemutakhiran data pemilih itu tidak hanya sebatas atau hanya masuk bagian dari tahapan pemilu itu sendiri gitu ya. Karena kalau berdasarkan undang-undang kan tahapan pemilu itu kan 20 bulan ya. 20 bulan. 20 bulan. Nah, biasanya DP4 itu baru diberikan ketika menjelang tahapan pemilu berjalan kan begitu. Maksudnya kenapa enggak DP4 itu sudah diberikan jauh hari gitu. Saat ini gitu kan, meskipun tahapan pemilu belum berjalan, tapi berdasarkan DP4 kemudian sudah diolah PDPB dan saya pikir ini kan sudah berjalan ya sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kemudian memfungsikan hasil dari PDPB yang terus dilakukan oleh KPU setiap 3 bulan ini digunakan ketika nanti masuk tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan datang, pemilu 2029 gitu. Selanjutnya nih Pak, tentang partisipasi masyarakat Kota Prabu Muli. Terutama kan ini tahun 2029 ya Pak pemilu nanti. Berarti udah anak-anak Gen Z ini Pak udah ikut jadi daftar pemilih tetap. Iya. Gimana nih Pak? Kan anak-anak Gen Z ini agak apatis gitu ya Pak, karena nggak terlibat langsung dalam proses pemilu. Gimana pendidikan, terutama untuk Gen Z sebagai pemilih di masa yang akan datang Pak?
Iya, jadi kalau kita melihat dari data eh, penduduk ya maupun data pemilih kita, khususnya di wilayah KPU Kota Prabu Muli, pengalaman pemilu dan pilkada terakhir kemarin, data pemilih muda dan pemilih pemula itu angkanya sudah di angka 61% lebih begitu ya. Artinya Mendominasi cukup jadi tinggi apa? Artinya bonus demokrasi yang selalu dibicarakan oleh kebanyakan orang secara nasional itu ini sudah mulai dirasakan ya, khususnya termasuk di KPU Kota Prabu Muli, di mana pemilih anak muda ini kan ya termasuk generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya, kemudian generasi X mungkin ada sebagian gitu ya, itu sudah mulai mendominasi gitu daripada pemilih yang usianya di atas kalau milenial ini kan di bawah 40 ya, artinya pemilih di atas usia 40 itu lebih sedikit saat ini dibandingkan pemilih anak muda milenial termasuk generasi Z begitu yang hari ini mungkin usianya mungkin masih di bawah 17 tahun tapi ketika nanti tahun 2029 usianya sudah memasuki 17 usia 17 tahun sehingga menjadi pemilih pemula di pemilu yang akan datang. Nah, kalau dilihat dari data tersebut artinya apa? Pemilih milenial, pemilih Gen Z ini menjadi penting untuk diberikan pendidikan pemilih berkelanjutan tanpa harus menunggu tahapan pemilu berjalan. Karena bagi KPU, ketika tahapan pemilu dan pilkada sudah selesai, saat ini kan sudah selesai nih. Nah, ini belum ada tahapan pemilu pilkada lagi begitu ya. Bukan berarti semua pekerjaan KPU sudah selesai juga enggak. Tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus terus dilakukan oleh KPU. Seperti tadi yang sudah kita singgung, ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Kemudian ada lagi pendidikan pemilih, pendidikan pemilih berkelanjutan juga harusnya. Sehingga pendidikan pemilih, yang namanya pendidikan kan nggak bisa instan tuh. Kalau pendidikan pemilih baru diberikan ketika tahapan pemilu berjalan yang hanya 20 bulan. Atau pilkada hanya 12 bulan tidak cukup untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pemilih begitu. Sehingga saat ini KPU secara nasional termasuk KPU Kota Prabu Muli itu terus melakukan proses pendidikan pemilih berkelanjutan termasuk sosialisasi mulai dari kalangan pelajar, SMP, SMA, mahasiswa ya, di kuliahan termasuk masyarakat umum lainnya. Terus nih Pak, kan kemarin tuh ada wacana revisi Undang-Undang Pemilu atau Pilkada ya Pak, nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi di tahun 2026 itu udah mulai tahapan ya Pak ya kita? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, pertanggal 19 Mei ya, kalau tidak salah, 2025 ini, Mahkamah Konstitusi kan menerbitkan atau memutuskan putusan MK nomor 135 PUU 22 tahun 2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jadi bahasanya bukan pemilu dan pilkada lagi nanti ke depan, tetapi pemilu nasional dengan pemilu lokal. Di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kemarin begitu ya, penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu kan diselenggarakan di tahun yang sama, tahun 2024. Serentak di tahun yang sama, meski bulannya berbeda kan begitu. Nah, untuk yang akan datang, penyelenggaraan pemilu nasional itu akan diselenggarakan di tahun 2029 sesuai dengan jadwal. Tetapi dengan hanya 3 jenis pemilihan saja. Jadi untuk memilih DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, yang ketiga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, sedangkan pemilu lokalnya, jadi bahasanya pemilu lokal, tidak lagi pilkada. Karena kalau pilkada kan hanya memilih gubernur, wakil, bupati atau wali kota beserta wakilnya saja. Nah, sedangkan di putusan MK tersebut
kategori pemilu lokal ini untuk memilih 4 jenis pemilihan. Jadi ada pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten atau kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang keempat pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi ada 4 jenis pemilihan yang akan diselenggarakan 2 tahun. Jadi paling cepat ya, paling cepat itu diselenggarakan 2 tahun, paling lambat diselenggarakan 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun setelah pelantikan hasil pemilihan atau pemilu nasional begitu. Nah, tahun apa? Tahun berapa? Artinya akan diselenggarakan di tahun 2031. Betul. Berarti tanggapan Bapak gimana tuh, Pak? Iya. Beban kerjanya kan udah mulai berkurang ya, karena dipisah tuh pemilu lokal dan pemilu nasional. Tanggapan Bapak tentang pemisahan pemilu ini gimana sih, Pak? Ada baiknya nggak? Selaku penyelenggara pemilu ya? Iya, betul, Pak. Artinya selaku penyelenggara pemilu, kami berpikir bahwa ketika putusan MK itu diputuskan dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, tentu selaku penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, kita akan mentaati hasil putusan tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu ini menjadi angin segar ya bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU. Kenapa? Karena penyelenggaraan pemilu nasional maupun pemilu lokal ke depan gitu ya, tidak lagi akan terjadi seperti pengalaman pemilu Pilkada 2024 yang lalu. Pengalaman buruknya apa? Pengalaman buruknya adalah ketika tahapan pemilu berjalan atau belum selesai waktu itu sudah beririsan dengan penyelenggaraan atau tahapan penyelenggaraan pilkada. Sehingga apa? Sehingga beban kerja penyelenggara pemilu saat itu terasa lebih berat, gitu, lebih banyak. Gitu. Satu pekerjaan belum selesai sudah diberikan pekerjaan lainnya. Nah, ke depan karena sudah diputuskan bahwa penyelenggara pemilu nasional itu diselenggarakan 2029, kemudian 2 tahun kemudian gitu ya, paling singkat itu baru akan diselenggarakan pemilu lokal. Artinya kita punya jeda 2 tahun, 2 sampai 2,5 tahun. Artinya ketika tahapan pemilu nasional selesai, kita masih sempat untuk melakukan evaluasi, kemudian persiapan kembali untuk kemudian memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu lokal gitu ya di tahun 2031 gitu. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Pesan-pesan Bapak untuk generasi mendatang, generasi muda yang mungkin jadi penyelenggara juga maupun jadi partisipan ya, Pak. Partisipan pemilu. Pesan atau harapannya kan itu banyak ya. Sebenarnya kan begini, karena bonus demografi kita yang akan memasuki Indonesia Emas tahun 2045 ke depan gitu ya, dilihat dari data itu kan bahwa sudah menunjukkan generasi milenial, anak-anak muda kita ini kan dominasi jumlahnya sudah lebih banyak dibandingkan generasi di atasnya gitu, yang usianya 40 tahun ke atas. Artinya anak muda itu punya peluang, punya kesempatan lebih besar untuk ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik itu dalam konteksnya pemilu maupun konteksnya pilkada. Nah, bentuk partisipasinya apa? Saya pikir bentuk partisipasinya kan banyak ya, tidak hanya harus menjadi penyelenggara pemilu. Menjadi penyelenggara pemilu boleh, bisa. Asalnya jadi anggota KPU gitu, tingkat kabupaten kota yang usia minimalnya kan dipersyaratkan 30 tahun. Artinya silakan generasi milenial yang usianya sudah di angka 30 tahun ikut berpartisipasi untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPU kabupaten kota. Nah, kalau di tingkat badan ad hoc sananya, PPK, PPS, KPPS, ya silakan, boleh juga, itu juga terbuka
lebar ya bagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi. Seperti di KPU Kota Prabu Muli, di beberapa penyelenggara pemilu pilkada yang lalu, badan ad hoc itu didominasi oleh Anak-anak muda. Ya. Dan pengalaman kita, penyelenggara pemilu di badan ad hoc, bahkan tingkat TPS ya, KPPS, yang mayoritas penyelenggaranya itu anak muda, biasanya kerjanya lebih cepat, Powerful ya Pak. ya lebih tepat, Iya. kemudian lebih berkualitas. Iya. Kan ketelitiannya lebih ini ya, lebih tinggi. Apalagi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita di Indonesia saat ini sudah mulai memanfaatkan banyak sistem teknologi informasi. Iya. Ya, mulai dari data pemilih, pencalonan, daftar pendaftaran calon gitu ya, kemudian data lain-lain ya, termasuk proses banyak hal gitu ya, itu sudah melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang berkaitan dengan teknologi informasi ini yang lebih dekat dan lebih mumpuni itu biasanya dengan anak-anak muda. Anak gitu. muda. Bukan kemudian mengecilkan generasi apa namanya baby boomer, Iya Pak. yang kemudian tidak dekat dengan meninggal. Tapi kan biasanya kalau orang-orang tua yang usianya di 50-an tahun ke atas itu kan sudah nggak familiar lagi dengan teknologi gitu ya, sehingga nanti akan menghambat kerja-kerja kepemiluan. Nah, selain itu juga kita anak-anak muda kan tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara yang baik, tapi juga bisa menjadi pemilih yang baik juga, yang berkualitas juga. Nah, atau bisa jadi juga menjadi peserta pemilu itu sendiri. Kita lihat sekarang kan banyak ya, tidak hanya di kalangan eksekutif, di kalangan legislatif, di DPRD kabupaten kota, provinsi, bahkan DPR RI, bahkan DPD RI, itu banyak yang sekarang anak muda kan isinya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian ketika anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z yang hari ini atau yang akan datang akan terjun di dunia politik praktis menjadi anggota legislatif maupun eksekutif, itu benar-benar bisa menunjukkan kinerjanya yang baik, yang berkualitas, yang benar-benar bisa mewakili masyarakat di parlemen gitu ya, yang bisa mengayomi masyarakat, memberikan pengabdiannya terhadap negara dengan memajukan bangsa negaranya, mensejahterakan masyarakatnya gitu kan. Nah, ini menjadi penting. Jangan sampai hanya mau duduk di kursi atau kekuasaannya saja, tapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Iya, betul. Kayaknya cukup ya Pak pembicaraan kita pagi hari ini tentang evaluasi pemilu dan pemilu kada. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Demikian teman pemilih podcast kita hari ini bicara pemilu dan demokrasi bersama Pak Marjuansa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk insight-nya nih Pak. Dan pengalaman pemilu tahun 2024 kemarin kepada teman pemilih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube KPU Kota Prabu Muli. Untuk teman-teman yang punya ide mau bahas apa lagi, boleh di drop di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.